Assalamualaikum Sobat Al-Ikhlas. Ketemu lagi di Daurah Ramadan, edisi spesial setiap Ramadan. Kami hadir menjelang buka puasa untuk mendengar dakwah dengan topik-topik menarik yang insya Allah akan bisa bermanfaat untuk kita semua. Penasaran dengan videonya? Yuk nonton sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita masih merasakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nabi yang membawa umatnya dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang menderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Sahabat ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang penuh mubarakah ini saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul pentingnya menghormati seorang guru. Belajar adalah sesuatu yang sangat dipentingkan dalam Islam. Betapa banyak ayat dalam Al-Quran dan betapa banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh manusia untuk belajar dan terus belajar. Untuk belajar sudah pasti kita membutuhkan yang namanya seorang guru. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah menyatakan dalam syairnya, "Akhi lan tanalul ilma illa bi sittati zaumbika ammatnubiha bi bayani zakai wa hiddi wa ijtihadi ustazi wa tuliz zamani." Yang artinya, wahai saudaraku, kamu tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Yang akan saya jelaskan yaitu, yang pertama kesungguhan, yang kedua konsisten, yang keempat bekal, yang kelima petunjuk guru, dan yang keenam adalah waktu yang lama. Bahkan sangat pentingnya menghormati guru, sehingga sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Ana abadu man allamani kharfan insya'a ba'an wa insya'a astarak." Saya menjadi hamba sahaya bagi orang yang mengajariku satu huruf, jika ia mau saya dijual atau tetap dijadikan hamba yang sahaya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau kita lihat dunia pendidikan sekarang, ternyata banyak orang yang pintar, banyak orang yang cerdas, banyak profesor, banyak doktor, akan tetapi tidak semuanya memiliki ilmu yang berkah. Contohnya, yang melakukan praktek kuliah kerja nyata atau disingkat dengan KKN adalah orang yang berilmu. Yang melakukan perbuatan sia-sia, bahkan tercela adalah orang yang berilmu. Kenapa demikian? Karena mungkin salah satu berberkahnya ilmu belum terpenuhi, yaitu menghormati seorang guru. Sahabat ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang ulama yang bernama Imam Az-Zarnuji menyatakan dalam kitabnya Ta'lim Muta'allim beberapa hal yang harus dilakukan untuk menghormati seorang guru, yaitu yang pertama, memberikan hadiah kepada guru. Dalam kitab Ta'lim Muta'allim tersebut menyatakan bahwa laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamah li ta'limi harfin alfu dirham, yang artinya sangat layak bagi seorang guru dihadiahkan kepadanya 1000 dirham setiap huruf yang diajarkannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Imam Sadiduddin Asy-Syirazi pernah berkata, para gurunya berpesan
barang siapa yang ingin anaknya menjadi seorang ulama, maka hendaklah ia menghormati serta memuliakan para fuqaha atau seorang ulama yang terasingkan, memberikan sesuatu kepada mereka. Jika ternyata bukan anaknya yang menjadi seorang ulama, maka cucunya yang menjadi seorang ulama. Sahabat ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, melayani kebutuhan guru. Pada suatu hari, Khalifah Harun ar-Rasyid mengirim anaknya kepada seorang ulama yang bernama Imam Al-Lazmai untuk belajar ilmu dan adab. Pada suatu hari, Khalifah Harun ar-Rasyid mengunjungi anaknya, lalu melihat Imam Al-Lazmai sedang berwudu, dan yang menyiramkan air wudu tersebut adalah anaknya. Lalu Khalifah Harun ar-Rasyid langsung menegur Imam Al-Lazmai dan berkata, "Saya kirim anakku kemari agar Tuan mengajar dan mendidiknya. Mengapa Tuan tidak menyuruhnya untuk satu tangannya menyiramkan air wudu dan satu tangannya lagi untuk membasuh kedua kakimu?" Ini adalah pertanyaan yang dilontarkan oleh seorang ulama, seorang presiden, seorang pemimpin negara yang memahami bahwa seorang anak tidak hanya dididik otaknya, akan juga perlu dididik budi pekertinya. Sahabat ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila thoriqil ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.